Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini caranya milih teman juga. Nah, ini kan semuanya teman. Hati-hati ada teman yang membahayakan. Cari teman yang tekun. Warok tadi sama ya. Warok itu berarti temanmu yang menjaga diri, yang jujur dan mudah memahami masalah, katanya Zarnuji. Yang tekun jelas. Orang tekun itu nular. Kalau kamu punya teman satu kamar tekun, kamu yang tidak tekun itu mesti tidak kerasan di kamar. Iya, dia nular. Maka cari teman yang tekun, biar kamu ketularan tekun. Kalau temanmu cengengesan terus, lama-lama kamu yang serius jadi cengengesan mesti. Makanya katanya Sanusi, yuk cari yang tekun. Dia akan nulari kamu ketekunannya. Sama yang wirai jelas. Orang selalu menjaga diri. Itu bikin kamu tidak enak sendiri. Diajak jelek dikit dia tidak mau. Itu kan tidak enak sendiri. Paling kamu tidak kuat pindah kos. Ya, jadi ya kamu kan golongannya panas kalau ada yang gitu-gitu. Jadi cari yang warok, jujur, ya jelas. Teman nggak jujur itu paling tidak enak. Makan hati. Jadi cari teman yang jujur. Dan yang terakhir ini mudah memahami masalah. Jangan nyari teman yang tell me. Tell me bikin capek. Jadi mahasiswa tipe jerapah, otaknya di sana, anunya di sini, kita ya jauh antara otaknya sama kakinya. Jadi kalau diajak ngomong lama, yang lain sudah selesai ketawa, dia baru ketawa belakangan. Jadi itu ya, jadi cari yang lebih mudah. Itu bikin jengkel yang tell me itu. Kalau diajak ngobrol itu kosakatanya tidak banyak. Hah? Gitu dok. Itu. Iya. Jadi ya. Oke, ya syukur-syukur kita bisa ngajari biar tidak tell me. Tapi kalau kita sendiri tidak mampu kan, kalau sama-sama tell me jangan-jangan kita yang ketularan. Oke, cari teman itu. Jadi yang mudah memahami masalah. Hindari teman yang pemalas. Pemalas itu sama nular. Penganggur itu bukan tidak punya kerjaan. Kerjaan itu banyak, cuma yang memang menghasilkan uang cuma beberapa. Tapi orang itu nggak bisa sebenarnya jadi penganggur kecuali memang dia malas. Apa banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Paling tidak baca, latihan nulis, apapun, bersih-bersih itu kan tidak nganggur. Tapi kalau lebih suka nganggur padahal banyak yang bisa dikerjakan, itu bahaya. Dia akan nularimu. Jangan deket-deket teman yang pemalas, penganggur. Yang ketiga banyak omong. Ini juga kontraproduktif untuk minatmu nyari ilmu. Ngobrol terus tidak capek-capek. Kalau nggak ditanggepi tidak enak, ditanggepi kita yang capek. Itu juga bahaya. Jadi teman banyak omong, teman cerewet itu kan. Terus suka ganggu, ya, suka ngacau, suka memfitnah itu. Apalagi fitnah itu lebih dahsyat lagi, lebih menyusahkan lagi. Jadi teman juga mendukung pertumbuhan kualitas keilmuanmu. Jadi maka hati-hati benar ya. Kalau sudah terlanjur jadi teman yang punya karakter tidak bagus, syukur-syukur kamu bisa bikin dia tobat. Kalau tidak bisa, pelan-pelan, cuma jangan terlalu ditunjukkan bahwa wah kamu cerewet, bukan temanku sekarang, jangan gitu. Pelan-pelan agak dijaga biar kamu tidak terpengaruh, karena kita juga butuh jadi orang berkualitas. Jadi cara milih teman diatur yang benar. Nah, ini ada syair yang sangat terkenal dari Taklim. Jadi ini yang ala lantanalul ilma illa bisittatin. Sa'unabika an majmu'iha bibayan. Dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulwatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Jadi untuk bisa dapat ilmu, katanya Al-Zarnuji, ini sudah ngomong prosedur untuk memperoleh ilmu.
Tak akan bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 hal. Akan kukabarkan semuanya padamu dengan jelas. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan, IQ. Yo, kita harus punya kapasitas kecerdasan. Apa harga mati, Pak? Ndak. IQ itu bisa kalah oleh ketekunan. Tapi kita juga tetap harus punya modal kecerdasan. Banyak orang IQ-nya rendah tapi tekun. Dia akan lebih sukses daripada IQ-nya tinggi tapi malas. Yang penting tetap ada IQ-nya, itu kecerdasan. Kalau tidak ada IQ-nya sama sekali berarti tidak waras. Ya, setiap orang punya kecerdasan kalau namanya manusia. Wahirsun, hirs itu ketamaan sebenarnya. Harus tamak sama ilmu. Tidak boleh cepat nerima. Pak, saya membaca nggak paham-paham, ya sudahlah Pak, tidak begitu. Harus tamak. Sudah paham, pingin paham lebih luas lagi, lebih jauh lagi, itu namanya tamak. Tamak yang diperbolehkan. Itu tamak pada ilmu, pada pengetahuan. Yang ketiga, wastibarun. Istibar itu dari akar kata sabar. Sangat sabar. Orang yang punya ilmu harus sangat sabar. Wabulugho. Bulugho itu dasarnya balagho. Bisa diartikan nyampe. Di situ kita tulis kesungguhan. Kerela, sebenarnya mau mengorbankan semuanya termasuk harta. Sehingga banyak orang mengartikan bulugho itu harus mau bayar, mau modal. Mau berkorban. Nyari ilmu, nyari enaknya susah. Buku pinjem, tidak dikembalikan, nah itu susah. Tidak mau modal itu namanya. Ya, oke. Jadi cerdas, mau, sabar, dan bulugho, punya modal. Yang selanjutnya, yang kelima, irsadu ustadin. Harus ada petunjuknya guru. Paling tidak kamu punya rujukan yang kamu tanya kalau kamu merasa tidak mampu dalam ilmu itu. Kehadiran ustadz itu penting. Dan yang terakhir, watuluz zaman, butuh waktu. Karena kita harus sabar, maka butuh waktu, watuluz zaman. Ya meskipun ini jangan dipakai dalil mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Jadi itu tuh. Loh Pak, kan harus waktunya yang lama Pak. Loh ya nanti kamu bayar lagi. Loh kan memang harus ada bulughotun Pak, ada modal. Nah, itu salah anunya. Jadi butuh waktu lama, bukan dilama-lamain. Ya, memang untuk mencapai ilmu itu butuh waktu, tidak bisa instan. Jadi dzakaun, wa khirsun, wastibarun, wa bulwatun, wa irsadu ustadzin, wa tulus zaman. Jadi butuh kecerdasan, butuh ketamaan akan ilmu, butuh kesabaran, butuh modal, butuh petunjuknya guru, dan butuh waktu. Dari itulah modalnya kalau kita ingin jadi ilmuwan. Terus ini juga di antara syaratnya. Kita harus tabah dan sabar. Sabar itu kayak gimana sih katanya Al-Zarnusi? Yang pertama, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang belum kita pahami secara sempurna. Baru ngerti sedikit ganti isu, ngerti sedikit ganti isu. Itu namanya tidak sabar. Tidak tabah. Harus sampai tuntas. Meskipun harus bertahun-tahun, makanya tadi di pondok-pondok itu satu kitab bisa bertahun-tahun. Memang pelajarannya selain ilmunya juga ketabahannya, kesabarannya, istiqomahnya. Jangan sampai berpindah ke bidang ilmu lain sebelum memahaminya secara tuntas. Kemudian jangan pindah ke daerah lain kecuali terpaksa. Ada kan yang suka pindah-pindah kampus. Kuliah di sini nggak enak Pak, kuliah di yang lain aja. Pindah-pindah, ilmunya tidak jelas. Jadi pasti yang dikejar bukan ilmu, yang suka pindah-pindah. Jadi katanya siapa Al-Zarnusi tidak sabar, kecuali memang terpaksa. Kok pindah-pindah Mas? Salah ambil jurusan Pak.
Misalnya, saya ternyata tidak bakat sama sekali Pak, misalnya. Nah itu, saya itu matematika jelek malah ngambil jurusan matematika. Tidak bisa saya sekarang. Nah itu, ya terpaksa memang bukan anumu pindah, tidak apa-apa. Tapi jangan karena selera. Wah rasanya kok sekarang ilmu saya yang ini nggak laku Pak, lebih laku ilmu sana, saya pindah aja. Itu namanya tidak tabah dan tidak sabar. Di antara yang bikin ilmunya tidak barokah. Kenapa sih harus begitu? Ya katanya Al-Zarnuji, karena kalau kita tidak sabaran, mengajari sesuatu tidak tuntas, loncat-loncat, pindah-pindah, dapat membuat urusan jadi kacau balau. Hatimu sendiri tidak tenang, waktumu terbuang, bahkan gurumu sakit hatinya. Kamu kok ganti-ganti guru, apa tidak cocok sama aku? Ya cocok sih Ustadz, tapi kan tetap gurumu sakit hati. Di antara jalan ilmunya tidak barokah. Kamu sendiri hatimu tidak tenang, kacau balau. Maka ya tabah, sabar itu memang ilmu. Jalannya nggak selalu mulus, nggak selalu enak. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.